Pajak di Indonesia terus naik, Anda bayar lebih banyak, tapi korupsi tetap menggila. Apa yang sebenarnya terjadi dengan uang Anda? Apakah pemerintah benar-benar menggunakannya untuk kepentingan rakyat atau hanya memperkaya segelintir elit? Dengan angka korupsi yang mencengangkan dan ketimpangan yang semakin parah, apakah Anda yakin uang yang Anda setorkan ke kas negara tidak disalahgunakan? Mari kita bongkar ironi besar di balik pajak tinggi dan janji kesejahteraan yang tak pernah jadi nyata. Rencana pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 telah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Tagar tolak PPN 12 yang menjadi trending di media sosial mencerminkan keresahan publik terhadap kebijakan ini. Keresahan tersebut tidak lepas dari tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama pasca pandemi, ketika daya beli menurun drastis. Dalam situasi ini, kebijakan kenaikan pajak dianggap tidak sensitif terhadap realitas yang ada. Pemerintah berargumen bahwa langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk belanja negara dan pembayaran utang. Akan tetapi, argumen ini terkesan kurang meyakinkan bagi sebagian masyarakat yang mempertanyakan efektivitas penggunaan pajak dalam memberikan manfaat nyata. Sejumlah kritik menyebut bahwa kebijakan ini seolah membebankan tanggung jawab pembangunan kepada rakyat kecil, sementara kelompok kaya menikmati banyak kemudahan, seperti yang terlihat pada kebijakan pengampunan pajak, tax amnesty, yang cenderung menguntungkan pengemplang pajak. Para pendukung kenaikan tarif PPN kerap membandingkan Indonesia dengan negara-negara Nordik, seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark, yang menerapkan pajak tinggi hingga mencapai 70% dari pendapatan masyarakatnya. Di negara-negara tersebut, masyarakat menikmati pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial berkualitas tinggi secara gratis, berkat sistem perpajakan progresif yang diterapkan. Namun, apakah perbandingan ini relevan? Fakta menunjukkan bahwa negara-negara Nordik memiliki tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi Transparency International mencatat Denmark sebagai negara dengan korupsi terendah di dunia dengan skor 90, diikuti Finlandia 77 dan Norwegia 84. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 115 dengan skor 34, mencerminkan tingginya risiko korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di negara-negara Nordik jauh lebih tinggi karena transparansi dan akuntabilitas yang terjaga. Lebih jauh lagi, negara-negara Nordik memiliki sistem checks and balances yang kokoh, demokrasi yang kuat, dan hukum yang mampu melindungi hak masyarakat secara adil. Sebaliknya, di Indonesia, pelemahan lembaga anti korupsi serta sejumlah kasus hukum yang kontroversial justru semakin menggerus kepercayaan publik. Selain masalah tata kelola, kebijakan perpajakan di Indonesia dinilai memperparah ketimpangan sosial. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, sebanyak 9,5 juta kelas menengah turun menjadi kelas rentan miskin. Pada saat yang sama, 12,72 juta orang lainnya jatuh ke tingkat kemiskinan. Analisis akademik menggunakan Growth Incidence Curve, GIC, menunjukkan bahwa selama 2 dekade terakhir, kebijakan pembangunan di Indonesia lebih banyak menguntungkan kelompok kaya. Dalam beberapa periode pemerintahan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi kelompok terkaya tercatat 2 hingga 4 kali lebih besar dibandingkan kelompok termiskin. Meskipun ada upaya untuk menurunkan ketimpangan melalui program bantuan sosial, hasilnya masih belum signifikan, terutama karena kurangnya perhatian pada kelompok kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan seperti kenaikan PPN
yang cenderung berdampak lebih besar pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, munculnya wacana pengampunan pajak bagi kelompok elit mempertegas adanya ketimpangan dalam penegakan kebijakan fiskal di Indonesia. Pada 2023, penerimaan negara dari pajak mencapai 2.118,34 triliun atau sekitar 80,41% dari total penerimaan negara. Mayoritas pajak ini berasal dari kontribusi masyarakat, baik melalui pajak penghasilan, pajak badan, maupun pajak pertambahan nilai. Dengan kata lain, masyarakat telah memberikan sumbangan yang sangat besar untuk membiayai anggaran negara. Namun, apakah kontribusi tersebut telah dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang memadai? Banyak masyarakat merasa belum mendapatkan manfaat yang sepadan, terutama karena masih maraknya korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi menambah panjang daftar alasan masyarakat untuk skeptis terhadap kebijakan perpajakan yang baru. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kelas menengah terhadap pemerintah memainkan peran penting dalam keberhasilan kebijakan perpajakan. Ketika masyarakat percaya bahwa pajak digunakan untuk kepentingan mereka, mereka cenderung bersedia membayar lebih. Namun, sebaliknya, jika kepercayaan tersebut hilang, masyarakat akan mencari cara untuk menghindari pajak, seperti melalui penghindaran legal atau bahkan penggelapan pajak. Korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan moral, tetapi juga hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indeks persepsi korupsi menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat bawah dengan skor yang stagnan selama beberapa tahun terakhir. Fenomena ini semakin memperburuk ketimpangan dan menurunkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Dibandingkan dengan negara-negara Nordik yang memiliki sistem pemerintahan transparan, Indonesia perlu bekerja keras untuk memperbaiki tata kelolanya. Tanpa perbaikan ini, kebijakan perpajakan yang progresif tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata, melainkan justru menambah beban masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan reformasi perpajakan, pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan publik. Langkah ini harus dimulai dari upaya nyata untuk memberantas korupsi, memperbaiki tata kelola anggaran, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Indonesia telah menunjukkan kontribusi besar melalui pembayaran pajak, meskipun pendapatan per kapita mereka jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara adil dan efisien. Dengan kepercayaan publik yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan,